Kue ini tuh lagi viral banget, antriannya tuh bahkan panjang banget dan bisa sampai berjam-jam. Kadang sampai bisa kehabisan loh saking larisnya. Dan di semua sosial media juga lagi banyak banget yang nge-review jajanan yang satu ini. Kalau aku disuruh ngantri berjam-jam, aku pasti nggak bakalan mau bun. Mending aku bikin sendiri aja di rumah karena ini bikinnya gampang banget. Kalau bikin sendiri tuh isiannya bisa kita isi suka-suka, hasilnya juga tetap kriuk dan rasanya juga enak. Kuilah kita bikin sendiri. Nah cukup dengan satu bahan utama ini aja. Ini aku pakai puff pastry ya teman-teman. Sebenarnya untuk resep aslinya menggunakan Danish pastry, tapi karena di tempat aku kosong dan gak ada di mana-mana, susah banget mulai langka sekarang Danish pastry, jadi aku pakai puff pastry instan aja. Nah untuk satu bungkus puff pastry ini ada 4 lembar gitu, jadi sekarang kita pisah-pisahkan dulu per lembarnya. Ini pelan-pelan aja ya bun, kalau baru dikeluarin dari freezer kita tunggu dulu sampai dia agak lembek. Ini gak lama nunggunya, cuman sebentaran aja. Kalau udah tinggal dibuka-buka aja kayak gini, terus jangan lupa dibuka juga plastiknya. Nah buat yang tanya Danish sama puff pastry itu bedanya apa sih? Setahu aku ya nih ya teman-teman, ini cuma setahu aku aja sih. Untuk Danish pastry itu dalam adonannya tuh ada ragi. Jadi kalau setelah dibentuk itu dia harus didiamkan supaya mengembang dulu, baru kemudian dipanggang. Nah kalau untuk puff pastry karena nggak ada kandungan ragi, jadi setelah dibentuk itu bisa langsung dipanggang tanpa perlu didiamkan lagi karena memang nggak pakai ragi ya teman-teman. Terus untuk teksturnya juga beda, di bagian dalamnya ini tuh nggak mengembang seperti roti, sedangkan Danish pastry itu dia mengembang ada rongga-rongganya gitu loh. Nah kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah lanjut lagi kita ke cara pembuatannya. Untuk puff pastry-nya di sini aku pakai 2 lembar aja, kemudian aku potong-potong kecil seperti ini. Kurang lebih ini lebarnya kalau nggak salah sekitar 4-5 sentian. Ini tergantung selera aja untuk lebarnya. Kemudian tiap potongannya itu tinggal kalian gulung-gulung aja seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian pinggirnya ini aku rekatkan supaya apa? Supaya nanti ketika dipanggang itu dia nggak lepas. Jadi direkatkan seperti ini dan usahakan benar-benar rapat ya teman-teman. Nah kayak gini nih, direkatin kayak gini ya. Kalau udah nanti hasil akhirnya tuh seperti ini. Ini bisa langsung kita taruh di dalam ring cutter. By the way di sini aku ring cutternya bikin sendiri ya teman-teman, dari aluminium foil. Aku bentuk bulat kayak gini. Ini nggak aku ukur sama sekali lebarnya berapa, diameternya berapa. Jadi sebenarnya ini ring cutternya tuh agak sedikit kelebaran, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman bikin sendiri di rumah disesuaikan lagi ya besar ring cutternya, atau adonannya bisa disesuaikan lagi. Nah kalau udah ditata di dalam ring cutter, kemudian dioles menggunakan kuning telur. Kuning telurnya opsional, kalau teman-teman nggak suka bisa di skip. Terus selanjutnya kita tindih menggunakan atau kita tutup menggunakan loyang, lalu kita beri pemberat ya supaya nanti adonannya tuh nggak mengembang ke atas. Kalau udah ini kita langsung aja masukkan ke dalam oven. Nah sebelum digunakan ovennya ingat untuk dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit, baru kemudian kita masukkan ke dalam oven. Ini aku pakai api atas bawah, di oven dulu selama 20 menit menggunakan suhu 200 derajat. Nah kalau udah 20 menit kita keluarkan dulu, kemudian kita buka loyang di bagian atasnya. Sebenarnya loyang dibuka supaya adonannya tuh benar-benar matang bagian samping, bawah dan juga atas. Tinggal di oven lagi 20 menit lagi sampai benar-benar matang. Sesuaikan juga dengan oven masing-masing. Nah kalau udah matang langsung dikeluarkan ya, kemudian kita langsung lobangi menggunakan sumpit. Lobangi dengan sumpit agak dilebarkan gitu biar kita bisa isi dengan isian yang lebih banyak. Nah kalau udah tinggal diisi aja dengan isian sesuai selera. Di sini aku pakai matcha atau green tea dan juga coklat. Dan terakhir ini tinggal dihias saja. Aku tuh hias menggunakan sisa coklat dan juga matcha yang masih ada. Kemudian tinggal dikasih topping. Aku pakai topping almond yang udah aku sangrai sebentar. Kemudian ada topping biskuit juga, dan yang terakhir aku pakai sprinkle. Dan ini kromboloni KW-nya udah jadi. Bikinnya gampang banget teman-teman, tapi ini juga rasanya enak loh, nggak kalah deh sama yang asli. Nah kalau di tempat teman-teman belum ada yang jual kromboloni, bikin aja deh sendiri di rumah karena ini bikinnya kan gampang banget dan makanya bisa lebih puas. Selamat mencoba ya.